Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aghnuhum, cukupkanlah kebutuhan fakir miskin, anil mas'alah fi mithli hadzal yaum, agar mereka tidak meminta-minta pada hari seperti ini, yaitu di hari raya Aidil Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Ada sebuah tradisi, terutama tentu bagi anak-anak, bahwa di hari raya Aidil Fitri manambang kok kan bakumpul bersama-sama kawan, siap tu baputa keliling kampung dari cik rumah ke rumah yang lain. Aduh bahkan nan sengaja bahasa dion tas sandang tuh, untuk letak pitih. Beko kalau awak tiba di rumah orang-orang nan awak kunjungi, awak kan nyagi pitih. Adonan 2.000, 1.000, adonan 5.000, atau kan tergantung gadang ketek orang. Pitih taga-taga lo tuh. Awak mencari bahwa tradisi menambang kok ada pula nilai positifnya. Paling indah anak-anak tuh bisa tahunya gitu kan. Ko rumah sia gitu kan. Jadi sakampung anak-anak tuh tahu gitu rumah-rumah orang kok. Kalau kini kan orang lah mulai hidup nafsi-nafsi gitu. Ya. Jangankan sakampung lah, seperti di komplek lah, jangankan sakomplek lah. Kadang-kadang ada 2-3 rumah di samping rumahnya di komplek. Ini ndak kenal je orang-orang tuh. Tasia dalam rumah tuh gitu kan. Ndak jale dia. Bantu orang saja ndak jale. Tapi kalau tradisi menambang ya, dari rumah yang cie ke rumah nan cie lain gitu ya, basoboknya juga tuan rumah gitu ya, maka ada bahasa silaturahim ya, hubungan kasih sayang yang terjadi, dan mereka mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Berarti kan ada nilai positif dari menambang. Di samping itu pula nan punya rumah tahu lahnya, Iko dari mana? Oh dari kampung Sabala. Kok dari mana? Dari situ. Anak siawa onde. Anak kawan awak bana kiranya mah. Berarti kan ada ikatan kasih sayang yang kemudian muncul gitu. Boleh kan kalau Idul Fitri itu banyak orang rantau pulang gitu kan. Jadi kesempatan untuk paiba jalan-jalan itu ya ndak banyak waktu. Jadi kalau anak-anak tuh datang kan takana dinya gitu. Kok anak seperti itu kawan kamu tuh. Kok anak sia kok itu masih mama awak kiranya. Jadi memang ada bahasa bahwa ada di situ silaturahim yang mengikat kasih sayang di antara kita. Mahabbatum fil ahli. Jadi kalau lah tahu ku anak sia, ku anak mama dan lain sebagainya kan mahabbatum fil ahli. Bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarga. Jadi kalau berbicara tentang menambang ya, ini juga bagian dari ketika orang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu sebagian rezeki itu kan diberikan. Ya diberikan. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, orang-orang yang menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepada dia itu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau anak-anak kok tibo gitu kan, itu kan bagian dari menafkahkan sebagian rezeki Allah berikan kepada dia. Sebenarnya kok dia tong-etong pulang dari rantau tuh kan banyak loh habis pitih untuk tiket pesawat. Ini kan mahal tiket pesawat, alun bagasi. Kali lo ampe anggota keluarga tibo di kampung, anak-anak tibo. Ndak tega lo rasanya kalau ndak lo magi. Padahal sebenarnya duit awak kok yo agak susah lo seketek. Tapi di situ ada makna berbagi. Anak-anak bahagia, membahagiakan anak-anak, membahagiakan orang-orang itu kan ibadah. Apalagi kalau menambang ke orang-orang nan bangse lo duitnya, maka jadi infak, sedekah. Tapi kalau seandainya nan berjalan, nan datang ke rumahku adalah orang-orang nan mampu, maka dia jadi hadiah. Mudah-mudahan tahadau tahabbau, dengan saling memberi hadiah,
Maka datanglah rasa cinta di antara kita. Onde ada nyuagi tuh 5.000 dia pak tuh, di ibu tuh diante tuh 10.000. Ya, saking bahagianya dia. Dengan sebab kebahagiaan itu, mudah-mudahan itu bernilai ibadah bagi yang memberi karena sudah membahagiakan. Apalagi itu adalah anak-anak dari keluarga yang miskin, anak-anak yang memang dia yatim gitu. Kalau umpamanya anak itu berasal dari orang yang mampu, ya maka jadilah dia hadiah yang bisa mendatangkan rasa cinta di antara kita. Jadi bagi yang memberi ini, insya Allah bernilai sodokoh. Tidak pula kemudian kita tidak memberi anak-anak itu yang datang, karena disitulah letak kebahagiaan. Karena Nabi pernah bertemu dengan seorang anak yang sedang bersedih pada waktu itu, ya, pada hari Aid, ya, hari raya. Anak tadi orang tuanya meninggal dunia, yatim dia. Maka Nabi tidak mau pada hari di mana orang bersuka cita, bergembira, tapi masih ada anak-anak yang sedih. Mudah-mudahan dengan pemberian tadi membuat anak-anak tersebut kemudian berbahagia. Ini juga tidak bisa disebut bahwa anak-anak tersebut mengemis, bahwa anak tersebut meminta. Sebagaimana disampaikan Nabi, jangan sampai pada hari ini ya ada orang yang meminta-minta. Tapi tradisi menambang itu bukan meminta-minta, itu sebuah tradisi yang mudah-mudahan bisa menghubungkan silaturahim, kebahagiaan di antara keluarga, bisa menumbuhkan ukhuwah, kasih sayang di antara kita. Ya sebab kalau yang namanya meminta-minta jaleh lo gitu kan, mengemis gitu ya, itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau iko kan indak lo terpenuhi kebutuhan, indak lo untuk gaeknya, hanya untuk anak-anak itu, untuk bebelanjo beko kan, sama-sama lah selesai menambang apa inyo main buayan kaliang gitu kan, pai belanjo kan, untuk itunya. Ndak lo kemudian apa awak lah siap tadi meminta-minta kok pagunon lah untuk makan awak hari kini, indak lo dah. Itu bagian hanya dari sebuah kebahagiaan pada hari raya Idul Fitri, dan itu kan sehari itu. Lapis dari situ anak-anakku ndak lama minta-minta balik. Ya kadang-kadang kan nyepagaran, Om, mana THR Om? Tante mana THR? Nah, ya, maka ini ya mudah-mudahan bernilai hadiah yang kemudian bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Jadi ya inilah yang kita sikapi, bahwa tradisi yang seperti ini kita ambil positifnya. Ini tidak bermakna bahwa anak-anak tersebut meminta-minta sebagaimana yang diharamkan dalam hadis Rasulullah, tapi ini bagian dari sukacita, kegembiraan, kebahagiaan di saat kita di hari raya Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.